puji, berikan sorak-sorai buat Bapak Yahweh yang maha dahsyat. Haleluya. Mari kita akan berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah memberikan kami tempat untuk bisa bersama-sama berkumpul, memuliakan dan meninggikan Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar kami boleh tanamkan di dalam hati kami. Terima kasih Bapak Yahweh, kami sambut firman-Mu di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Semua yang percaya berkata, Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sahabat Shalom. Pada sore hari ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema penutupan border. Kita alami semua, bukan? Ya, nah, mari kita akan berpikir secara logika, saudara-saudara. Kenapa saya sengaja menyampaikan materi malam hari ini dengan tema penutupan border, yaitu untuk mengingatkan kita seumur hidup bahwa ternyata kita memiliki satu pengalaman, kita tidak bisa masuk ke Israel karena bordernya ditutup. Nah, mari kita pakai logika, saudara-saudara. Penutupan border itu dilakukan oleh penguasa. Penguasa negara ini maupun penguasa negara Israel. Kalau tidak boleh masuk atau tidak bisa masuk, kita mau ngapain, saudara? Kita mau ngamuk? Tidak. Bisa masuk? Tidak bisa. Kemudian mungkin kita mau menangis sejadi-jadinya, bisa masuk? Tidak. Nggak bisa, saudara. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kalau yang berkata itu adalah Tuhan dan bordernya itu adalah pintu Shamayim? Pernah nggak kita mikir di situ, saudara? Yes. Begitu kita sudah ada di depan border pintu Shamayim, stop. Aku tidak mengenal engkau. Minggir. Apa yang terjadi, saudara? Kita mau nangis darah seperti apapun, tetap tidak bisa. Dan yang terjadi, kita mau ngamuk? Nggak bisa. Kita gemetar luar biasa. Begitu Tuhan berkata, undur dari hadapanku. Yang terjadi adalah akan datang malaikat Bapa Yahweh yang menyeret kita dan membuang ke dalam neraka. Kita bisa apa, saudara-saudara? Saudara mau teriak sama pendeta saudara yang membohongi saudara, yang berkata, oh tidak masalah, ya itu sama saja. Apalah artinya sebuah nama? Nama ini juga punya mujizat. Anda sedang dibohongi. Harus sadar itu, saudara. Lalu mungkin saudara berkata, loh Tuhan, saya pelayanannya hebat loh Tuhan. Hampir tiap hari saya tidak pernah di rumah. Saya pelayanan terus. Lihat titel saya. 5 titelnya Tuhan. Apakah Tuhan bilang, oh kamu bertitel toh? Silakan masuk. Oh tidak, saudara. Mau titel sepanjang apapun, kalau Tuhan bilang, no, kita tetap tidak bisa masuk. Ya. Jadi saya katakan, sepenting apakah urusan kita untuk masuk ke dalam satu pintu gerbang atau border, itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kalau border tadi ditutup, sudah kita jalan-jalan, saudara-saudara. Lah kalau bordernya Shamayim ditutup, saudara mau jalan-jalan kemana? Ya, ayo kita main logika, saudara. Tadi saya mendengar bahwa peristiwa penutupan border ini belum pernah terjadi. Makanya tour agent ini dia kelabaan, saudara. Dan saya katakan mereka rugi loh. Ya, mereka harus menyewakan gedung ini. Dan saya bersyukur karena kita mendapatkan tempat yang sangat bagus, saudara-saudara. Ya.
Tadi bahkan saya lihat di bawah sana ada yang main lumpur laut mati dan sebagainya. Wow, luar biasa sekali. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kita kalau sudah melihat sebuah peraturan, suka tidak suka, mau tidak mau, kita tidak bisa menerobos dengan aturan kita sendiri. Saya ajak saudara untuk main logika sekarang ini, karena ini menyangkut masalah keselamatan, saudara. Ya, jangan kita ikut-ikutan para pemimpin-pemimpin gereja yang nggak punya nyali, yang mereka cuma cari amannya saja. Saya itu sedih hati saya, saudara, karena melihat para pemimpin yang mengatakan, oh tidak masalah, Anda tidak masalah, bagi kita dengan Tuhan sangat bermasalah. Nah, sekarang kita lihat, kita sekali lagi diberikan pengalaman seperti ini untuk membuktikan kepada kita semua kalau yang namanya aturan tetap aturan. Tuhan izinkan hal ini menjadi sebuah ilustrasi nyata bagi kita. Tadi kalau sudah ada yang jaga itu, polisi-polisi yang di border itu, saudara mau menerobos pakai apa? Mau pakai ketapel? Nggak akan bisa, saudara. Nah, sekarang saya ambil contoh. Tolong kasih jawab. Saya naik mobil. Saya nggak punya SIM. Lalu dicegat polisi di jalan. Saya bilang, maaf Pak, saya nggak tahu kalau ada aturan harus pakai SIM. Lagian juga mobil ini mobil saya beli kok. Saya nggak nyuri. Saya nggak merampok. Mobil saya beli resmi kok. Apakah polisi akan oh gitu ya? Ayo silakan jalan. Tidak, saudara. Nggak bisa seperti itu. Aturan tetap aturan. Nah, sekarang, bagaimana saudara bisa masuk kalau saudara tidak kenal presidennya atau Tuhan kita? Kita mau masuk ke Samayim, itu Samayim miliknya siapa? Lah ini loh. Kita juga tidak bisa, kalau di Magelang saya suka ilustrasikan dengan Akmil, Akademi Militer. Di Magelang itu ada sekolah militer, ya namanya Akmil. Apakah saudara bisa masuk ke situ pakai pakaian doreng? Tidak bisa. Anda harus punya badge, dan itu badge-nya itu harus sama dengan prajuritnya. Nggak bisa sembarangan, saudara. Sama seperti kita. Lah kita mau masuk surganya Bapak Yahweh yang dipanggil nama Arab sama Yunani. Ala ciloko, saudara. Ayo kita main logika sekarang. Orang akan mengatakan, oh enggak masalah. Ya enggak masalah Anda. Tapi Tuhan bermasalah dengan kita. Saya bersyukur tadi dengan adanya penutupan border itu, saya langsung dapat ide. Oh, ini bisa nih dijadikan sebuah ilustrasi. Nah, kita sekarang sedang berurusan dengan keselamatan. Saya perlu memberitahu saudara, mungkin ada di antara kita yang belum paham. Ada yang mengatakan, nama nggak masalah Pak, diganti-ganti. Lawang Yakob saja diganti Israel. Kemudian Simon saja diganti Kefa. Ngapain kita pusing dengan nama? Saya sering dengar seperti itu, saudara. Dan cilakanya lagi yang ngomong itu pendeta. Lalu saya tantang Pak Pendeta ini. Pak Pendeta, saya mau tanya sama Anda. Kamu punya sertifikat tanah apa tidak? Paling tidak sertifikat gerejamu deh, ada nggak? Bagaimana kalau sertifikat itu ganti Lukas Sutrisno? Saya yang bayar, Anda yang simpan. Adil kan, saudara? Saya yang bayar loh. Tapi ganti nama saya, Anda yang simpan. Saya nggak perlu pegang. Kenapa Pak Pendeta ini berkata, oh ya nggak bisa Pak. Loh kok nggak bisa? Kan Anda mengatakan apalah artinya sebuah nama. Anda mengatakan nama itu tidak penting. Sekarang saya kasih sebuah ilustrasi seperti ini, Anda nggak mau. Lalu kalau gitu sebetulnya kamu mau bikin aturan sendiri, apa mau ikut aturannya Tuhan? Ini saudara. Sekarang, kalau ada orang yang bertanya sama saya, Pak Lukas,
kok Yakub diganti menjadi Israel, Simon diganti dengan Kefa, itu bahkan Tuhan sendiri lagi yang mengganti. Saya jawab, iya, karena yang mengganti otoritasnya harus lebih tinggi. Lah sekarang siapa yang lebih tinggi dari Bapak Yahweh kok enak-enaknya mengganti, saudara? Ayo kita main logika sekarang. Bapak Yahweh diganti menjadi nama Arab sama Yunani, itu otoritasnya siapa yang lebih tinggi yang bisa mengganti itu? Ada Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang ganti. Ya? Itu, betul itu. Ngeri sekali, saudara. Salinan dari nama Tuhan Israel. Lah Tuhan kok namanya disalin-salin? Lawang saya aja namanya disalin nggak mau. Kok Tuhan disalin-salin seenaknya? Terus saya juga ngomong begini. Kita kalau sudah mengenal nama Bapa Yahweh, jangan beribadah di tempat nama Arab Yunani. Amin. Saya ngomong ini ada dasarnya loh, saudara. Jangan saudara pikir, oh Pak Lukas itu ngarang. Saya tunjukkan. Di dalam kitab Ulangan. Ya, coba kita baca. Kitab Devarim, pasal 12. Ayat 5 sampai ayat 6. Saya bacakan. Dengarkan baik-baik. Sebaliknya, ke tempat. Ini bicara tempat sekarang ya. Yang akan Yahweh Elohimmu pilih dari antara semua sukumu untuk menempatkan namanya di sana, yang harus kamu mencarinya untuk dia berdiam, maka kesanalah kamu harus masuk. Ini bicara tempat. Kesanalah kamu harus bawa persembahan-persembahan bakaranmu dan korban-korbanmu dan persepuluhan-persepuluhanmu dan persembahan hunjukan dari tanganmu dan persembahan-persembahan nasarmu dan persembahan-persembahan sukarelamu dan anak-anak sulung lembumu dan kambing dombamu. Ini diulang kembali di ayat 13. Saya bacakan. Kalau sampai diulang 2 kali, itu artinya sangat penting. Perhatikan ayat 13 dan 14. Awasilah dirimu. Nah, ini suruh-suruh ngawasin diri kita. Supaya jangan engkau buat persembahan-persembahan bakaranmu membubung di setiap tempat yang dapat engkau lihat. Namun di tempat, kembali bicara tempat, yang akan Yahweh pilih di salah satu sukumu, di sanalah engkau harus membuat persembahan-persembahan bakaranmu membumbung, dan di tempat itulah engkau harus melakukan semua yang telah kuperintahkan. Luar biasa sekali, saudara. Nah, saya akan naikkan sebuah ilustrasi. Karena ada orang yang mengatakan begini, loh Pak, saya ibadah di situ karena teman saya banyak. Saya ibadah di situ, hidup saya melimpah. Saya lihat grup core-nya juga bagus. Lalu saya bilang begini. Bahkan dia yang terakhir dia bilang gini, loh Pak, yang penting kan mulut saya panggil nama Yahweh. Jadi ketika mereka panggil nama lain, saya panggil nama Yahweh. Kalau gitu saya bilang, Anda pergi ke masjid aja. Ketika mereka panggil nama itu, kita panggil nama Bapak Yahweh. Bisakah seperti itu? Nggak mungkin bisa. Saya naikkan sebuah ilustrasi, saudara. Misalnya nih, di ruangan ini. Ada 3 orang yang sedang main judi. Dan saudara penontonnya semua. Ketika tempat ini digerebek polisi, saya mau tanya, tolong jawab dengan tegas. Penontonnya kena atau tidak? Kena, saudara. Ini saya ngomong, saudara yang jawab loh ya. Dan itu sebuah fakta. Penonton pun kena, saudara. Sekarang pertanyaan yang berikutnya adalah, bagaimana kalau ternyata yang kena itu adalah polisi? Kena tetap atau tidak? Tetap kena. Kecuali polisi itu sedang bertugas. Sedang menyamar masuk ke situ dan
di sini ada perjudian. Nah, itu nggak kena. Saudara. Iya. Jadi kalau Anda mau pergi ke gereja yang masih mengagungkan nama lain, saya bilang silahkan. Tapi Anda punya misi dan visi di situ. Paham, saudara? Yes. Namun demikian, saudara tidak boleh ikut ritualnya. Polisi itu kan nggak ikut main judi, bukan? Iya. Cuma nonton, kan? Sama seperti kita. Kita ibadah di situ, ya sudah, mau mereka mau apa, kita diem aja. Sambil menyusup, saudara, beritakan nama kudus Bapa Yahweh. Yang lebih parah lagi sekarang pendeta-pendeta, karena dia malu, mengakui, dia sudah mengakui kebenaran, tapi malu, sehingga yang paling aman, campur-campur. Lah ini es campur enak, saudara. Lah ini bukan es campur. Es ngawur. Iya, es ngawur itu. Dan saudara tahu, nama kudus tidak boleh disandingkan dengan nama yang cemar. Yes. Itu sudah fakta dan hukum yang tidak bisa diganggu gugat. Karena firman Tuhan katakan, Yahweh itu adalah maha cemburu. Iya. Saya naikkan ilustrasi yang kedua. Ini berkaitan dengan persembahan, saudara. Tadi kan ayat di Devarim 12 kan mengatakan persembahan juga harus ke tempat yang benar. Sekarang saya naikkan ilustrasi kedua. Tahun 65 itu ada pemberontakan PKI. Iya. Ya. Nah, PKI itu punya subpartai namanya Baperki. Mungkin kalau saudara seumur dengan saya pasti tahu. Nah, Baperki itu seringkali mintain dana ke orang-orang Tionghoa. Tujuannya apa? Untuk main drum band. Ya, untuk kegiatan main drum band, main silat, badminton. Pokoknya semua kegiatan PKI itu ada di Baperki. Ketika PKI dilibas di Indonesia, list yang dipakai untuk minta-minta, Ibu mau nyumbang berapa? Rp50. Tulis Bu di sini 50. Anda mau sumbang berapa? Rp100. Tulis Rp100. Nama masuk ke list, saudara. Dan list ini terkena di TNI, saudara. Pemerintah. Dan nama-nama yang ada di list ini dicari, saudara. Begitu dicari, langsung dibawakan truk. Ini betul nama Anda? Oh betul. Anda ikut saya karena Anda pendukung PKI. Oh bukan, kami Golkar. Loh Golkar kok nyumbang PKI? Anda ini pengkhianat partai. Kena juga, saudara. Akhirnya apa? Diangkut. Katanya mau dibawa ke Pulau Buru. Ini yang saya dengar dulu ya. Ternyata dibeleh di tengah jalan, dibuangin di pinggir jalan, saudara. Loh ini saya dengar sendiri karena waktu itu umur-umur saya sudah ngalamin, saudara-saudara. Ya, ini kan mengerikan. Jadi saya ingin supaya kita mengikut satu kepercayaan itu bukan diopiok-opiok jiwanya, tapi rohnya tidak pernah tersentuh. Amin. Tapi malam hari ini saya bicara ini bukan ngopiok-opiok jiwa saudara. Mungkin saudara yang masih kental nama ayunannya itu, wah mungkin jengkel dengar kalimat saya, saudara. Tapi itu kalimat roh. Tapi kalau saya bicara tentang jiwani, semua orang akan senang diopiok-opiok jiwanya. Makanya banyak orang yang ketika saya tanya, loh, kamu kan pengagung Bapak Yahweh, kok ibadahnya di situ? Ya habis gimana lagi Pak, karena di situ dekat gerejanya. Dekat itu berarti jiwani. Loh kenapa kok di situ? Oh pendetanya baik. Saya pernah ditolong Pak Pendeta. Itu jiwani apa rohani? Jiwani. Jiwani, saudara. Kenapa kok Anda di situ? Ya karena teman-teman saya tuh banyak di situ Pak. Jiwani atau rohani? Jiwani. Jiwani. Semua jiwa, saudara. Jadi tidak pernah tersentuh rohnya. Saya tersentuh rohnya di tahun 2000.
23 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu. 24 tahun yang lalu sekarang ya. Sudah 24 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang menyiapkan materi khotbah hari Rabu. Saya ingat. Pada saat itu saya mendapatkan selebaran dari Bapak Dr. Suradi Ben Abraham. Ada satu flyer judulnya siapakah yang bernama si A itu. Begitu saya membaca, saudara tahu, sepanjang malam saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur. Langsung saya katakan, saya ini penipu besar kalau begitu. Jemaat kami waktu itu 1.500 orang. Bukan jemaat 10-20 loh. 1.500. Saya bisa saja tahan diri. Wait and see. Tunggu dan lihat. Kalau nanti sudah banyak, saya ikut bebek saja. Saya tidak mau. Saudara. Bukankah kita sering mengatakan, ayo kita nomor 1 masuk surga. Nah, tapi kalau disuruh menyatakan kebenaran tidak berani. Lah untuk apa kalau gitu? Malam itu saya betul-betul gelisah. Dan pagi hari saya coba untuk men-share kepada teman-teman. Tapi rata-rata mereka mengatakan, oh enggak apa-apa, enggak masalah. Apalagi orang-orang yang saya sebut petinggi-petinggi gereja. Mereka hampir semuanya menentang saya. Apakah lalu ketika saya ditentang saya mundur? Tidak. No way. Tidak mau saya mundur. Bahkan ada seseorang yang mengatakan begini, Pak Lukas, maaf ya Pak, saya didatengin saudara. Saya bukan menolak, saya menerima Pak. Tapi jangan sekarang. Nanti saja. Kalau sudah banyak kita ikut, kita aman Pak. Saya ibaratkan sebuah perusahaan. Kita itu sudah di atas angin. Jemaat kita itu banyak sekali. Kita sudah di atas angin. Kalau Pak Lukas tetap panggil nama Yahweh, jemaat lari itu ibarat perusahaan ambruk Pak. Saya jawab apa? Oh iya betul. Tapi sayangnya ini bukan perusahaan. Sayangnya ini adalah gereja. Dan sayangnya juga saya pemimpin di sini. Dan saya akan menggiring dan membawa jemaat masuk dalam keselamatan. Biarkan saya menjadi seorang history maker di Indonesia. Amin. Dan apa yang terjadi saudara? Orang itu berkata, jadi Pak Lukas mau tetap panggil nama Yahweh? Ya. Oke, kalau begitu saya keluar. Apakah dengan keluar itu selesai? Tidak. Mereka teleponi semua orang. Bayangkan dari 1.500 tinggal 120. Itulah yang pendeta-pendeta mengatakan Lukas goblok luar biasa. Sudah enak-enak tinggal ungkang-ungkang kaki panggil pendeta-pendeta besar. Kok mendadak main-main. Akhirnya jemaatnya habis tinggal 120. Tapi sekarang mereka bingung sendiri. Jemaat sedikit tapi berani membangun kehilat yang besar. Karena apa? Karena saya yakin Bapak Yahweh itu pasti tolong. Ya, Bapak Ibu. Nah, malam hari ini saya sharekan ini untuk saudara. Untuk saya membuka alam logika saudara. Kita mengikut satu kepercayaan. Kita itu mau berpegang kepada apa kata gereja. Apa kata sinode, apa kata pendeta, atau apa kata kitab suci. Anda punya hak untuk memilih. Tapi kalau saya akan tetap memilih apa kata kitab suci. Amin. Kenapa saya sampaikan begini, saudara? Karena sebentar lagi, besok kita masuk ke Israel. Amin. Saya bersyukur. Dari sejak kemarin sudah ada beberapa orang yang nanya sama saya, Pak, nanti baptisan pembaharuannya kapan? Saya nggak tahu. Nanti tunggu itinerary-nya. Tapi yang jelas kita sampai ke Kaser El Yahud. Ya, itu yang dikenal dengan Beit Afara.
Kalau dalam kitab suci kita beta bara. Ya. Dan saya katakan bagi saudara yang betul-betul hatimu sudah terjamah, jangan lewatkan kesempatan indah ini. Untuk bisa saudara baptis di Bet Afara itu tidak mudah. Sebutlah saudara sudah pulang, oh, aku sadar, aku tak kembali ke Bet Afara. Sendirian Anda tidak bisa masuk ke Israel. Tidak akan bisa. Harus ikut tur. Ikut tur pun tur yang mana? Ya kan? Tidak semua tur sama dengan kita. Di sini ada namanya Pak Yabes, ini dia nggak datang di sini ya. Saya tanya, Bapak pernah ke Israel? Pernah. Berapa kali? 31 kali. Dahsyat nggak itu? Saya 8 kali, saudara. Itu 31 kali. Saya tanya, Bapak pernah ke Rosanikra? Enggak. Pernah ke sono? Enggak. Pernah ke situ? Enggak. Lanjut 31 itu ngapain gitu loh. Ya cuman ke gereja-gereja, ya itu juga. Dan mohon maaf, tempatnya salah. Gitu loh. Malah ada lambang mata satunya di setiap gereja. Lah, betul itu. Ada lambang mata satunya, saudara. Ya. Ini sangat mengerikan, saudara. Kita itu sudah dibohongi dari sejak kecil, sejak kita sekolah minggu. Tapi kita tidak sadar bahwa kita ini sedang ada dalam sebuah kesempatan yang indah. Sebentar lagi Yeshua HaMashiach akan datang untuk yang kedua kali. Amin. Orang Jawa bilang saya itu cangkemnya gambleh, saudara. Karena saya ingin jemaat yang saya sayangi itu selamat. Yes. Hanya itu. Dan saya bersyukur banyak sekali orang-orang yang datang, bahkan jauh-jauh ke Magelang loh, saudara. Saudara pikir hanya di Indonesia? Tidak. Ada orang yang datang dari Jerman bersama dengan suaminya, sewa motor dari Jogja sampai ke Magelang. Sampai saya bilang, kamu datang ke sini kok ya gak ngasih tahu saya. Lah nek saya pergi bagaimana? Ya pergi ya sudah, jalan-jalan katanya. Saya bilang, woi nekat sekali saudara. Dari Jepang datang ke Magelang. Dari Swiss, dari Jerman, dari Belanda datang ke sini. Dan saya berani korbankan, saudara. Saya kasih tahu ya, Bet Afara sekarang ini itu airnya sangat dingin. Tapi bagi saya berani korban kungkum kesuwen ya rapopo. Gitu. Demi untuk keselamatan saudara. Loh iya betul. Itu Kasar El Yahud atau Bet Afara itu airnya dingin, saudara. Tapi nggak masalah. Yang penting saya melihat saudara keluar dari air. Saudara sudah memiliki simbol engkau mati dan bangkit kembali. Atau kita akan rapture bersama. Pikirkan baik-baik Bapak Ibu. Karena apa? Kesempatan ini sangat langka. Tetapi kembali saya katakan, siapapun yang mau baptis pembaharuan harus punya nyali. Nyalinya harus sebesar saya. Saya dulu diancam loh sama organisasi. Yang belum dibaptis ya, Pak ya? Apa? Yang belum dibaptis sama sekali ya? Yang belum dibaptis sama sekali. Harus yang sudah dibaptis tapi namanya salah. Iya. Itu tetap harus punya nyali. Untuk apa? Berani meninggalkan. Saya ini petinggi organisasi gereja. Saya nggak perlu sebut, saudara. Kalau bicara masalah organisasi gereja, saya nggak nyombong, saya sudah di atas angin. Tetapi ketika saya ngerti nama Yahweh, saya terang-terangan saya katakan, saya tidak lagi panggil dua nama yang salah. Dan organisasi saya mengancam, kalau Pak Lukas tetap panggil nama Yahweh, Anda saya skorsing. Kalau tetap
Anda akan saya pecat. Oh gitu ya. Ya udah, saya nggak usah diskorsing, nggak usah dipecat. Detik ini juga saya menyatakan keluar dari organisasi ini. Seorang gembala harus punya nyali yang besar. Amin. Yes. Pelayanan saya ditutup oleh pendeta-pendeta. Ada ayat firman Tuhan, kalau Tuhan yang membuka, tidak ada tangan manusia yang bisa menutup. Yes. Saya ditutup pelayanannya, tapi Tuhan membuka sampai lebar. Amin. Saya dulu pelayanan cuma muter-muter di Jawa Tengah, tapi begitu saya ditutup, saya langsung pelayanan di Manado. Saya orang pertama yang memberitakan nama Yahweh di Manado. Di Hotel Tentomboan. Saya bikin seminar di situ. Kemudian ke Tahuna. Tahuna itu perbatasan Filipina. Kemudian saya ke Australia. Ada satu retreat di Port Stephen di Australia. Kemudian saya ke Swiss, ya, ke Eropa. Jadi manusia menutup, Tuhan yang membuka. Dulu jemaat 1.500, sekarang 111.000 di YouTube. Subscriber terus naik terus. Saya bersyukur ada orang yang pernah ngomong sama saya, Pak Lukas, saya ikuti Bapak saat subscriber belum mencapai 10.000. Saya dulu pernah bikin syukuran ketika subscriber 10.000. Sekarang sudah 111.000. Dan video saya ada 1.800 video lebih. Satu hal yang cukup menarik, kenapa kita kok tidak bisa masuk ke Israel? Ya, harus ke Jordan dulu. Ternyata Tuhan punya rencana, saudara. Jihan, ya, tour leader kita, guide kita. Kemarin saya ceritakan tentang siapa dua nama itu. Dan saya tunjukkan simbol-simbolnya. Dia sampai terbelalak. Really? Katanya. Wow. Terus dia minta saya kirim. Saya bilang, saya kirimkan semua. Saya katakan saya khotbah dalam bahasa Indonesia, tetapi Anda bisa mentranslate menggunakan text translator yang ada di YouTube. Tinggal dipindah saja ke bahasa Inggris, semua sudah dalam bahasa Inggris. Dan dia bilang, I'm very excited. Sangat senang sekali. Jadi malam hari ini, sebelum saya tutup, saya ingin berdoalah dengan sungguh bagi saudara yang belum baptis pembaharuan. Berdoalah. Pak Lukas ini penyesat atau tidak? Kalau penyesat, jangan ikutin, saudara. Karena apa? Karena sekarang ini banyak orang-orang yang aneh gitu loh. Saya menerangkan mesin CERN, tahu saudara, saya diolok loh. Katanya Pak Lukas tuh bohong, mana ada mesin yang sebegitu besarnya. Loh, saya bilang saya itu sudah menginjakkan kaki di Jenewa. Di tempat mesin CERN, di markas besarnya. Saya tunjukkan fotonya. Mereka bilang apa? Itu Photoshop. Ngeri nggak, saudara? Ngeri sekali. Dan kita kok mau dibohongin gitu loh. Tapi malam hari ini, saya bagikan ini demi cinta saya kepada saudara sekalian. Karena barangkali kita sudah tidak bisa ketemu lagi, saudara. Saat rapture sudah hampir tiba. Waktunya sudah sangat mendesak. Ayo kita bangkitkan iman kita, sehingga kehidupan kita menjadi semakin lebih berkenan kepada Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan saya kembalikan kepada Pak Jimson. Oke, sekalian ditutup ya. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah Sabat kami, dan saya percaya apa yang saya taburkan firman-Mu menjadi berkat bagi anak-anak-Mu semua. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Tuhan jaga lindungi kami terus sampai esok masuk ke Israel. Amin. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kami sudah berdoa. Mari kita bangkit berdiri saudara, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevareka Yahweh wa yishmereka.
rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneha. Amin. Dan Yehi rasa. Yesa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amin. Dan Yehi rasa. Faruk atapair ufaruk atapasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripit neha ufri atmat ka ufri fahem teka syekar ala peka wa esterotsoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Baruk ata baboy kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam. Besem Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Kile Olam Faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata amin. Selamat beristirahat, Bapak Yahweh memberkati. Shalom. Haleluya. Silakan duduk kembali sebelum kita buka. Memang ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara.